Halo, selamat pagi Mang Cek, Bicek, Mirsa Wal TV dimana Bapak berado. Balik lagi bersama kami di Halo Palembang. Berewangan bersama aku Mang Cek Hagai. Dan aku Bicek Asi, Jumat semangat Mang Cek Bicek. Hari Yes. ini yang bakal ngawani Mang Cek Bicek seperti biasa. Setiap Senin sampai Sabtu selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif. Betul. Dan juga mengedukasi. Nah, hari ini narasumber kita siapa nih, Asi? Wah, hari ini narasumber kita yang belagak-belagak Mang Cek Wis. Hagai. Jadi kata Palembang itu bukan terkenal dengan pempeknya, Betul. bukan terkenal dengan kain songketnya bae Mang Cek Iya. Hagai, tapi juga terkenal dengan lanangnya yang belagak-belagak. Oh, contohnya ini, Contohnya sebelah Cek Asi yang ya. sebelah Cek Asi ini Hagai. ada bukan Oh, bukan? dong. Oh, narasumber kita ya? Yang Iya, ini iya. Oke. Ini di Studio 2 Pal TV Mang Cek Bicek sudah hadir Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. Selamat pagi Bapak Dr. Yuliandi SSITMH. Selamat pagi, Salam sehat, Bapak. Salam sehat. Salam sehat. Dan juga sebelahnya tidak kalah belaga ini sudah hadir di Studio 2 Pal TV. Ini ada Bapak Ferry Padli SPMH selaku Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Kota Palembang. Selamat pagi Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Calo sunian Kak. Kak sarapan apa Kak? Belum ngirup cukup dah ya? Sudah ya, alhamdulillah. So, ya. Oke, nah jadi kita hari ini menarik pemirsa karena kita bakal bahas mengenai layanan-layanan prioritas yang lagi diterapkan Ya. di kantor pertanahan Kota Palembang dan spesial karena disinilah hadir Kepala Kantor Pertanahan dan juga Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran Cek Asi. Betul. Nah, jadi kan hari ini Mang Cek Bicek, ini Mang Cek Hagai juga Iya. tema yang bakal kita bahas hari ini adalah peningkatan layanan prioritas di Kantor Pertanahan Palembang, membangun kemudahan dan kepercayaan bagi masyarakat. Yes. Kayaknya kalau kepercayaan dari masyarakat untuk BPN ini sudah di 70% ya. Semakin meningkat ya ke Sudah sini semakin ya. meningkat. Betul. Tapi ini memang ada mungkin permasalahan atau concern utama yang sekarang lagi dilakukan oleh Kantor Kota Palembang, itu yang akan kita bahas. Yes, boleh. Nah, mungkin dengan Kepala Kantor Pak Kakan dulu nih. Iya. Pak Kakan dulu. Apa sih Pak strategi utama Pak atau sekarang yang lagi dijalankan di Kantor Kota Palembang itu apa? Ya, strategi yang paling utama yang coba saya bangun dan paling sangat mendasar itu adalah bagaimana saya membangun sumber daya manusia untuk memiliki suatu komitmen dan konsisten dalam menjalankan aturan yang ada. Tuh. Kalau kita lihat dari jenis pelayanan yang ada pada kantor pertanahan Kota Palembang dan juga seluruh kantor pertanahan di Republik Indonesia ini, saya rasa itu sama semua. Tinggal yang membedakan apa? Ada nggak tingkat kreativitas, tingkat inovatif dari SDM yang ada untuk mampu membuat pelayanan itu menjadi lebih tersentuh kepada masyarakat. Masyarakat lebih merasakan kemudahan-kemudahannya dan masyarakat juga bisa merasakan dari manfaatnya. Ini mungkin poin yang paling sangat penting. Jadi saya memperkuat di SDM-nya dulu. Itu menjadi poin penting bagi saya. Dan yang lain mengikuti kalau SDM-nya baik. Benar sekali. Betul, Iya. gitu ya Pak. Nah, kalau untuk rencana atau program konkret dari Kantor Kota Palembang untuk ke depan, long term dan short term, apa itu Pak? Oke. Untuk yang singkat lah, kita awali dengan yang singkat dulu. Bahwa kantor pertanahan itu mengemban amanat dari Kementerian ATR BPN dalam hal ini, bahwa juga dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Tujuan utamanya yaitu terdaftarnya seluruh bidang tanah di dalam wilayah Republik Indonesia. Baik. Salah satunya menjadi tugas utama saya menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang ini, yaitu terpetakan seluruh bidang tanah yang ada di wilayah Kota Palembang, beserta juga melakukan sertifikasinya. Apa yang bisa kita dapatkan dari hal dimaksud? Kemampuan kita melakukan clustering terhadap bidang-bidang tanah yang memang clear dan clean. Dalam artian dia memiliki surat dengan baik, bisa menjelaskan kronologis tanahnya terhadap objek bidang tanah, dan itu tidak ada permasalahan ataupun sengketa apapun. Dan ini kita pastikan bahwa bidang tanah dimaksud kita berikan jaminan kepastian hukum. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan bidang tanah yang memang masih ada persengketaan? Ya. Maka ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan, yaitu berusaha untuk melakukan mediasi terhadap penyelesaian permasalahan tanah dimaksud dan atau penyelesaian terhadap sengketa dimaksud dilakukan secara perdata di peradilan.
Jadi ada Baik. 2 langkah itu. 2 langkah itu yang luar biasa yang Iya. difokuskan nih oleh Kantor Pertanahan Kota Betul. Palembang. Mungkin kita beralih dulu ke Pak Ferry Fadli, izin Oke. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Nah, ini gimana nih Pak? Kantor Pertanahan Kota Palembang memastikan tentang perizinan berjalan cepat dan efisien tanpa tentunya mengorbankan akurasi dan juga keamanan data dari masyarakat. Oke, baik, makasih Mang Cek Bice. Jadi untuk peranan Kota Palembang dalam perizinan ini, sekarang ini kami lebih meningkatkan dalam kualitas data pelayanan. Jadi secara teknisnya itu kami ada kualitas 1 sampai 6, bagaimana semua bidang-bidang pertanahan, bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar di kantor pertanahan itu sudah menjadi kualitas 1 semua. Di situ nanti pemetaan sudah bagus, sudah terpetakan seluruh bidang tanah, sehingga dalam proses apapun termasuk dalam proses perizinan nantinya tidak ada masalah, tidak ada apa seperti kata Pak Kakan tadi, semua bidang tanah akan clean and clear. Maka proses perizinan pun akan terlaksana dengan baik gitu. Baik, berarti diberesin dulu dengan pemetaan Pemetaannya tadi. dulu kita bilang. Betul. Apalagi sekarang Pak Kakan lagi mencanangkan pemetaan partisipatif ini. Jadi kami mengundang semua stakeholder untuk memetakan bidang-bidang tanah yang ada di Kota Palembang. Baik, nah bicara pemetaan tadi Pak, ada kendala apa yang menurut Bapak menjadi tantangan sangat challenging banget dalam proses pemetaan ini sendiri? Ya, biasanya ya komunikasi yang selama ini menjadi penghambat, terus kami galakkan komunikasi dengan semua stakeholder. Beliau merintahkan kita surati yang pertama, kita surati yang kedua, dan akhirnya stakeholder tersebut baik dari pemerintah kota maupun BUMN maupun masyarakat akhirnya mau, dan alhamdulillah sekarang proses tersebut berjalan dengan lancar, kurang lebih sudah berjalan 50% lebih Pak ya, 50%. Dan insya Allah kalau semua itu terpetakan dengan baik atau terpetakan dengan tepat, tidak akan ada lagi tumpang tindih di Kota Palembang. Wow, ini yang sangat penting nih Cik Asi ya. Jadi Tidak ada jelas ya pemetaan dari bidang-bidang tanah yang ada di Kota Palembang. Tanah-tanah Cik Asi sudah dipetakan belum? Kalau tanah-tanah CAC 2 karung yang 2 karung, ya? baru beli itu, nggak perlu lagi mencatat. Tidak usah dipetakan ya, dikarungi ya. Iya, iya. Nah, ini kan banyak kalau Pak Ferry Fadli ini kan kalau lihat dari Pak Kakan ini energinya luar biasa, semangatnya luar biasa. Kalau bekerja kayaknya cepet nih, tek 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 tek. Nah, dan beliau tadi mengatakan mau membersihkan SDM internal terlebih dahulu. Kalau SDM-nya baik, semua mengikuti. Dan 1 bulan setengah Pak Kakan sudah menjabat, itu bagaimana Pak SDM-nya? Apakah ini cukup kaget? Ataukah ini yang langsung merasakan ya Pak ya, kita tanyakan, apakah cukup kayak aduh ini kayaknya Pak Kakan ini terlalu cepat nih gini atau gimana tuh Pak? Baik, makasih Cek. Jadi BPN Kota Palembang itu bahasanya tuh sudah lama tidak punya orang tua. Karena kepala kantor kami kan beberapa kali kosong, Sudah dan lama tidak. PLH kan ada keterbatasan untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Jadi begitu beliau masuk tanggal 1 Juni Pak ya, Iya. bertanggal 1 Juni, ya kita kan sebelumnya udah lihat lah profil beliau di Kota Betul, Medan, kinerja beliau, bagaimana perubahan-perubahan yang sangat luar biasa beliau lakukan di Kota Medan. Ya kita udah mencuri informasi lah kan, mencuri informasi. Jadi begitu Mengambil stand duluan ya, begitu beliau datang ke Kota Palembang, beliau mengeluarkan apa yang beliau inginkan dan yang beliau rencanakan, ya kita tinggal jawab, why not Pak? Siapa takut? Wah, luar biasa. Wow. Jadi langsung diindahkan Langsung. semua ya. Dan alhamdulillah setiap malam pulang jam 11 ke atas terus. Wah. Itu keindahan, salah satu keindahan atau curhat nih? Enggak, dan menurut saya memang harus, Cek. Jadi memang harus, karena BPN Kota Palembang diharapkan menjadi etalase BPN Sumatera Selatan. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan itu kami dikasih limit waktu semua sama beliau. Dan alhamdulillah satu persatu permasalahan tersebut terselesaikan dan terbukti kemarin waktu Rakerda di Lubuk Linggau, BPN Kota Palembang mendapat kinerja terbaik nomor 2 Wow. dalam waktu 45 hari kepemimpinan beliau.
45 Yang hari. selama ini hari nggak ya. pernah dapat BPN Kota Palembang. Oh, first time Pak ya? First time. Luar Karena biasa. memang salah satu visi dari beliau Pak Kakan ini menjadikan BPN Kota Palembang menjadi miniatur dan role model di Indonesia. Bukan cuma di Insya Sumatera Allah. Selatan saja ya Optimis? targetnya ya. Bapak Ferry Fadli? 100%. 100%. Ini yang uji pagi ini luar biasa Tapi ya. ini bukan cuma karena di depan Pak Kakan ya. Bukan ya. Karena saya selalu mendampingi beliau, Mbak. Jadi saya tahu, jadi kadang kita ngobrol berdua gitu kan, ngobrol berdua. Dan menurut saya apa yang dicanangkan beliau ya masih logis dan memang harus seperti itu. Betul. Kalau kita mau maju ya kita harus berubah gitu. Betul. Dan kalau nggak sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Iya. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul, Gitu ya betul, Pak Kakan. betul. Ya? Saya beralih ke Pak Kakan nih. Pak Kakan, ini kan 45 hari seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry Fadli. 45 hari, pemetaan sudah sampai 50%, Iya. terus SDM-nya sudah mulai mengikuti. Nah, Iya. bagaimana dengan customer-customer? Ini kan mungkin kebiasaan-kebiasaan itu tidak mudah untuk Diubah ya. Iya, untuk diubah ya, karena budaya, karena mungkin tadi udah kebiasaan, saya sudah biasa urusnya sama A dengan jalur Iya. cepat. Iya. Tapi sekarang sudah berbeda. Itu Iya. gimana, Pak? Ya, saat di awal saya yakin memang yang namanya perubahan itu pasti ada pro dan kontra. Betul. Itu sudah umum. Tetapi bagaimana kemampuan kita berkomunikasi dengan si masyarakat penerima layanan. Sebenarnya konsep yang sedang dicanangkan oleh Kementerian ATR BPN dan disambut baik hari ini oleh Kantor Pertahanan Kota Palembang, ini adalah suatu konsep yang memang sangat luar biasa, memutuskan seluruh mata rantai kesulitan ataupun rasa ketidakpercayaan publik kepada Kantor Pertahanan Kota Palembang. Kita tidak membahas permasalahan-permasalahan yang lalu, karena permasalahan yang lalu segera kita akan lakukan penyelesaian secara bertahap dan dalam waktu yang cepat. Saya pastikan dalam waktu yang sangat cepat. Tetapi lebih dari itu, kita juga harus melihat ke depan. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk membuat bahwa seluruh bidang tanah di dalam wilayah Kota Palembang ini terpetakan dengan baik. Seluruh bidang tanah dalam wilayah Kota Palembang ini dikuatkan dengan jaminan kepastian hukum, yaitu kepemilikan hak atas tanah, dalam hal ini sertifikat. Hadir nggak BPN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat? Langkah yang kita lakukan, kita sepakat semua bahwa kita hari ini, kita lihat dulu ini, kalau secara grand design reformasi birokrasi, bahwa pada tahun 2024 itu dari Kemenpan RB jelas bahwa world class services itu harus terwujud di Republik ini, gitu dia. Dan apalagi di Kota Palembang, karena Kota Palembang ini salah satu kota yang besar dalam wilayah Sumatera. Dan saya melihat bahwa perkembangan Kota Palembang ini kemajuannya juga bisa mencapai dalam kurun waktu yang cepat untuk pesat. Di mana saya melihat kondisi seperti itu? Yang pertama, antusias masyarakat untuk melakukan sertifikasi bidang tanahnya itu tinggi. Saya katakan itu tinggi. Kemudian yang kedua, stakeholder melakukan pembangunan itu sudah mulai ke arah yang jauh lebih baik. Manusia, tanah, dan pembangunan triangle yang harus sangat kita perhatikan. Saya pastikan bahwa pembangunan dalam wilayah Kota Palembang ini akan sangat lebih cepat lajunya apabila tertib terhadap tanah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melakukan tertib terhadap tanah? Kita melakukan terobosan. Kita tidak hanya berpangku pada masyarakat yang datang untuk melakukan sertifikat terhadap tanahnya. Dan atau kita tidak hanya terpaku dari anggaran-anggaran yang diberikan oleh negara, yaitu program strategis nasional khususnya PTSL yang hanya berada pada beberapa wilayah, gitu dia. Tetapi lebih dari itu, kita menggelontorkan suatu terobosan. Terobosan yang pertama kita lakukan adalah bagaimana melakukan penertiban terhadap seluruh aset pemerintah yang ada dalam wilayah Kota Palembang. Betul. Maka saya membangun hubungan kemitraan dengan stakeholder untuk memetakan seluruh aset tanah pemerintah dalam wilayah Kota Palembang. Kemudian langkah kedua yang sudah kita lakukan, pertanyaan apakah langkah pertama sudah kita lakukan? Langkah pertama sudah kita lakukan. Kemudian kita bergerak ke langkah yang kedua. Langkah kedua, kita juga telah menyampaikan kepada seluruh BUMN dan BUMD yang lahannya ada dalam wilayah Kota Palembang untuk segera dipetakan. Saya kasihkan contoh. Salah satu misalnya lahan PT Kereta Api
Baik. Lahan PT Kereta Api ini kan banyak bermasalah di lapangan. Secara fisik mungkin dikuasai oleh orang lain ataupun dikuasai oleh masyarakat dalam waktu yang lama, tetapi lahan dimaksud merupakan aset dari PT Kereta Api. Di mana itu Pak? Di Dalam wilayah Kota Palembang. Oke. Ya, jadi kita minta kepada PT Kereta Api ini sebagai salah satu contoh BUMN, juga berlaku bagi BUMN yang lainnya untuk memetakan bidang tanahnya di Kantor Pertanahan Kota Palembang. Proses pemetaan ini tidak kita kutip biaya Rp1 pun. Artinya ini adalah terobosan yang kita lakukan. Kenapa? Supaya tertib terhadap penguasaan tanah bagi BUMN, bagi pemerintah dan juga BUMD. Betul. Baik, Bapak. Ini jadi Mang Ciagai sudah ada penertiban untuk BUMN dan BUMD dan juga penertiban stakeholder. Betul. Ya, stakeholder yang ada ya Pak. Betul. Ya. Ini berarti masih banyak terobosan-terobosan lain yang akan dijalankan atau yang lagi dijalankan. Pasti. Pasti. Itu akan kita bahas Bapak. Baik. Setelah kita lihat pariwara yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Mang Cek Bicek masih bersama kami di Halo Palembang. Kalau Mang Cek Bicek yang lamelok dari segmen pertama tadi pastilah tahu nih energinya hari ini ya Cek sih. Luar biasa semangatnya narasumber-narasumber kita, dan tadi kita lagi bahas ataupun Pak Kakan lagi bahas mengenai terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, dan Betul. kita silakan lagi Pak, boleh dilanjutkan. Oke. Dua dan yang ketiga silakan. Oke, ada terobosan yang ketiga, yaitu siapapun masyarakat yang memiliki bidang tanah, bukan hanya bersertifikat ini, bersertifikat dalam artian bahwa sertifikat lama untuk dilakukan update kembali terhadap informasi pertanahannya dan kita transformasikan dalam bentuk digital. Bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat, ataupun belum memiliki sertifikat, pertanyaannya, sejauh mana Kantor Pertanahan itu hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dimaksud? Sebetulnya kalau hasil dari saya berkomunikasi dengan beberapa masyarakat, bukan permasalahan melakukan pengurusan sertifikatnya, tetapi ketidakmampuan ataupun kekurangmampuan mereka untuk membayar pajak. Ini yang menjadi permasalahan ini. Baik. Nah, apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan? Kantor Pertanahan akan membuka ruang di mana masyarakat boleh melaporkan bidang tanahnya ke Kantor Pertanahan Kota Palembang terhadap bidang tanah yang belum bersertifikat untuk dipetakan. Setelah dilakukan pemetaan, maka masyarakat dimaksud membawa surat-surat yang terkait dengan kepemilikan hak dimaksud, dan itu akan kita berikan nomor induk sementara. Nah, pertanyaannya, kapan pemerintah itu bisa melakukan terobosan dalam hal ini, yaitu menyentuh pelayanan langsung pada masyarakat. Begitu ada kegiatan PSN, Program Strategis Nasional, dalam hal ini yaitu PTSL, maka Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan sangat mudah melaksanakan pekerjaan dimaksud, dan dalam jumlah yang besar dalam waktu 1 tahun anggaran, itu akan sangat mudah sekali kita lakukan. Kenapa? Karena informasi tadi sudah kita dapatkan dari awal. Maka saya mengimbau, Kantor Pertanahan Kota Palembang mengimbau kepada masyarakat, walaupun belum memiliki sertifikat, boleh datang ke Kantor Pertanahan Kota Palembang, kemudian memetakan bidang tanahnya dengan dibuktikan membawa surat-surat yang ada. Dan kita akan melakukan pemetaan, dan ini adalah bagian daripada upaya kita preventif terhadap timbulnya sengketa pertanahan di kemudian hari. Wow, jadi ini luar biasa terobosan tadi dari lingkungan pemerintah, BUMN, BUMD, dan juga masyarakat pun sangat dipermudah CASI untuk melakukan pemetaan bidang tanahnya masing-masing. Jadi bagi yang belum punya sertifikat, boleh langsung ke kantor BPN ini Pak ya? Ya, dan tidak dikutip biaya. Tidak dikutip biaya sepeser pun, luar biasa. Tidak dikutip biaya ya. Kalau dari parkir tapi bayar. Oh iya, macam parkirnya ya. Oh iya, ada parkirnya bayar tetap ya. Nah, Mang Cek Bicek dan Pak Kakan, intermezzo saja sedikit. Tadi kan kita membahas ada program strategis nasional, itu juga ada PTSL. Ya. Tapi juga ada program strategis nasional, ada 7 prioritas pelayanan yang sekarang lagi digaungkan oleh kementerian. Nah, boleh dong dijelaskan atau dikasih spill sedikit
Apa sih 7 layanan prioritas yang lagi digaungkan itu? Silakan Pak Ferry Padli. Oke, makasih Cek. Jadi 7 layanan prioritas itu namanya kan mengenai 7 layanan yang menjadi prioritas kementerian. Itu ada 7 pelayanan yang kami lakukan kepada masyarakat, yang dimana kami dikasih waktu Ya. untuk penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama. Di antara 7 layanan ini paling lama itu ada waktunya 5 hari. Itu pelayanan dalam pendaftaran SK, yaitu pelayanan setelah masyarakat melakukan verifikasi BPHTB, mendaftarkan lagi untuk mendapatkan sertifikatnya. Betul. Selanjutnya ada pendaftaran peralihan hak. Peralihan hak ini misalnya kayak balik nama, waris, hibah. Terus juga ada pelayanan perubahan hak. Perubahan hak ini misal ada peningkatan hak dari HGB menjadi hak milik, atau dari penurunan dari hak milik menjadi HGB. Terus juga ada pelayanan pengecekan sertifikat. Oke. Pengecekan sertifikat ini sama kayak pelayanan SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah, itu berisi informasi. Informasi apakah benar tanah tersebut terdaftar di kantor pertahanan Kota Palembang. Dan selanjutnya ada ROYA. ROYA itu penghapusan hutang bank. Dan terakhir itu ada hak tanggungan elektronik. Jadi kalau untuk pengecekan dan hak tanggungan itu memang sudah berjalan 3 tahun ini dilakukan secara elektronik, di mana kami bermitra dengan PPAT. PPAT mendaftarkan melalui akun mereka sendiri, sehingga kami di kantor tinggal mengecek verifikator berkas, menyatakan berkas tersebut sudah bisa diterima atau tidak untuk diproses gitu. Ini seluruh pelayanan ini maksimal 5 hari. Ada yang maksimal 5 hari itu kayak pendaftaran SK, terus perubahan hak itu 3 hari, peralihan hak juga 3 hari. Tapi kami di Kota Palembang komit semua pelayanan tersebut kami selesaikan dalam waktu 1 hari, sehingga kinerjanya bisa 100%. Itu bisa terpantau oleh pimpinan kami di kementerian, dan makanya dibuat peringkat-peringkat setiap kantor pertanahan Kota Palembang. Apabila di atas 97% itu mendapatkan warna hijau. 97 sampai 100% itu hijau, 95 sampai 97 itu kuning, 90 ke bawah itu merah. Jadi kantor-kantor pertanahan yang masih merah itu dianggap belum maksimal melaksanakan. Alhamdulillah Palembang di posisi hari ini tadi pagi saya lihat itu nomor 2 di Sumsel, itu posisi hijau semua dalam kondisi 100%. Dan selalu akan hijau. Insya Allah konsisten. Luar biasa. Iya, luar Berarti biasa. pelayanannya sudah maksimal ini ya, Casi ya selama ini ya. Baik. Nah, Mang Ciagai, Pak Kakan izin dan juga Pak Ferry, ini kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ditimbul di masyarakat. Kalau Oke. SDM internal kita sudah mengikuti, tapi permasalahan-permasalahan yang lama Yap. yang akan terus timbul itu tidak mudah untuk kita menyesuaikan. Nah, ini kan ada ngomongin tentang estimasi waktu ini, Pak. Yap. Kalau penertiban atau penertiban dari SK sertifikat itu berapa lama? Kalau sekarang itu kan mungkin ada permasalahan, aduh lama nih 1 tahun. Oh ini nggak mungkin cepet. Minimal 1 tahun lah, minimal 1 tahun pasti sertifikatnya baru muncul, dan itu pun masih deg-degan. Ini udah tumpang tindih belum ya? Baik, ya makasih Cek, itu saya jawab. Kalau untuk penerbitan sertifikat itu secara standar operasional prosedurnya itu 98 hari kerja. Apabila Kalau sesuai prosedur. ya, apabila clean and clear, ingat itu. Clean and clear gini dalam artian gini, kondisi di lapangan tidak bermasalah. Makanya setiap ke lapangan kami meminta pemilik tanah menghadirkan batas tetangga kiri kanan. Pemerintah setempat dalam hal ini ketua RT atau dari pihak kelurahan mewakili. Ya, jadi di situ tidak ada permasalahan batas lagi. Kenapa kita ngajak tetangga kiri kanan? Biar batas itu jelas. Betul. Benar, misal batasnya patok ini. Dan itu menandatangani kan? Menandatangani, Ya. tetangga kiri kanan menandatangani berita acaranya di situ. Betul. Selanjutnya nanti dalam sisi yuridis, kelengkapan alas haknya. Kebanyakan masyarakat itu misal dari pemilik pertama, sekarang udah pemilik ketiga. Iya. Dari pemilik pertama, kedua, itu nggak ada suratnya.
Ternyata udah pemilik ketiga aja. Nah, itu salah satu kami anggap belum clean and clear. Jadi kami tegaskan kepada masyarakat untuk melengkapi dulu berkas tersebut sampai dari sisi aspek yuridisnya kami nyatakan itu sudah clean and clear. Kalau itu sudah clean and clear semuanya, bahkan sebelum 98 hari kerja itu bisa selesai. Baik. Kami maksimalkan kalau dalam waktu 1,5 bulan atau 2 bulan itu kami berupaya itu untuk maksimal apabila dia udah clean and clear. Tapi kalau memang yang kayak tadi kata Bice tadi masih ada yang 1 tahun, ya mungkin kadang problemnya seperti ini. Pada saat aspek yuridisnya kurang lengkap, masyarakat kami hubungi dan tidak langsung menindaklanjuti apa aja kekurangan berkas tersebut. Kadang posisi masyarakat misal lagi ada di luar kota, itu kami maklumi. Tapi kalau untuk sekarang, apabila itu lewat 98 hari kerja, itu akan menjadi tunggakan kami. Makanya kemarin begitu Pak Kakan baru masuk, yang pertama kali dilihat oleh beliau, berapa banyak tunggakan kita. Betul. Kita gerus dulu tunggakan kita. Bagaimana tindakannya? Misal, yang belum ada respon, kita surati sesuai aturan. Surati yang pertama. Surati yang kedua, tidak ada respon, ya kita buat berita acara untuk penutupan berkas. Ya, jadi alhamdulillah selama 45 hari beliau jadi kepala kantor, tunggakan itu sudah tergerus sebanyak 60,58%. Itu sudah dihitung sama pusat. Dengan mendapat predikat, BPN Kota Palembang menyelesaikan tunggakan dengan predikat upaya sangat optimal. 60,58%. Dan itu terus berjalan sampai Totalnya sekarang. berapa emang itu Pak? Kemarin posisi Semua. terakhir ya sampai ada tahun-tahun berikutnya itu ada kurang lebih di atas 1.000 lah. Di atas Di atas 1.000. Case ya Pak ya. Di atas 1000 sertifikat ya? Ya permasalahannya kan bukan itu aja. Kadang ada yang tumpang tindih. Iya. Betul, Ada yang betul, ini. betul. Itu kan kita butuh penyelesaian secara teknis lah Pak ya. Secara teknis agar mendapat solusi yang terbaik bagi masyarakat di situ, Cek. Berarti sekarang sudah dalam waktu 45 hari kerja 500 bidang tanah sudah terselesaikan. 500 lebih bidang Ya, tanah sudah dan beliau menargetkan sebelum ulang tahun agraria nanti BPN Kota Palembang tidak ada lagi tunggakan pekerjaan. Baik. Kapan tuh Pak? 24 September. 24 ya, September. Hari pertanahan ya Pak. Ya. Belum 1 bulan ya? Belum. 1 bulan lebih. Sebulan lebih lagi. setengah Target ya? beliau memang 1 dari bulan awal setengah ya? itu 3 bulan. 3 bulan semua udah Beres ya, Pak. berjalan dengan sendirinya berkas. 1 bulan setengah nanti kita undang lagi Bapak. Boleh. Siap. Siap. Kita lihat apakah atau mungkin kita langsung datang ini. Kajul Pak Produser izin. Boleh. Boleh. Kita lihat apakah masih ada tunggakan. Boleh. Mau dipantau ya CSI ya. Baik, mungkin kita beralih lagi ke Pak Kakan, Pak Ya. Adi, izin lagi. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah bahas mengenai transparansi, juga perizinan dan lain-lain. Mungkin boleh di-spill ke masyarakat gimana penerapan peningkatan layanan dan digitalisasi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang sekarang. Oke, baik. Hari ini saya pastikan Kantor Pertanahan Kota Palembang itu telah melakukan perubahan yang sangat luar biasa. Sebagai salah satu contoh, loket pelayanan kami itu mengusung tema kemandirian, self-service, dan juga ramah difabel. Kenapa saya sampaikan di sini self-service? Bahwa masyarakat pada hari ini bisa ataupun dapat mendaftarkan bidang tanahnya anytime dan anywhere. Wow. Bukan hanya terhadap 7 layanan prioritas, tapi seluruh jenis layanan pertanahan Baik. dapat dilakukan seperti itu. Kenapa ini harus kami lakukan? Inilah salah satu upaya untuk menjadikan Kantor Pertanahan Kota Palembang ini sebagai model. Ini juga merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses gerakan reformasi birokrasi. Artinya, Kantor Pertanahan Kota Palembang hari ini adalah salah satu, dan saya pastikan memiliki komitmen yang kuat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya? Kita telah melakukan identifikasi terhadap sengketa-sengketa pertanahan yang sebelumnya. Beberapa hal kita selesaikan secara mediasi dan beberapa hal juga kita tetap menunggu putusan dari peradilan. Baik. Apa harapan saya? Harapan saya sebenarnya begini. Saya yakin bukan hanya di Palembang, tetapi di seluruh daerah dan wilayah Republik Indonesia memiliki suatu kearifan lokal
Dan yang pasti di dalam kearifan lokal dimanapun itu selalu membahas bagaimana pola penyelesaian sengketa pertanahan Pasti. dari dulu. Ya. Dan kenapa dulu itu penyelesaian sengketa pertanahan itu bisa diselesaikan secara adat istiadat, bisa diselesaikan secara musyawarah. Pertanyaannya kenapa sekarang harus sedikit-sedikit buat laporan, sedikit-sedikit kita naik ke pengadilan. Apa salahnya kita kembali kepada filosofi mendasar warga negara Republik Indonesia, filosofi mendasar kita sebagai masyarakat yang memiliki budaya yang sangat luar biasa. Kita coba kembali kepada konsep di mana permasalahan itu dapat kita selesaikan secara win-win solution. Penyelesaian permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan lebih harmoni. Kalau permasalahan pertanahan diangkat ke dalam level peradilan, maka pilihannya itu kalau tidak kalah, ya menang. Ya. Kayu jadi arang, arang jadi abu. Ya. Tetapi kalau ini didudukkan pada tatanan mediasi, didudukkan pada tatanan musyawarah, maka saya pastikan bukan permasalahan menang atau kalah, tetapi bagaimana kemampuan si mediator membangun kembali atau menciptakan kembali konsep harmoni dalam bermasyarakat. Bukan permasalahan tanahnya, tetapi bagaimana harmoni kembali mereka dan masalah tanah ini terselesaikan dengan baik. Kita punya budaya yang baik, kita punya norma-norma yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa kita tidak menggunakan kearifan lokal dimaksud? Berarti memang fokus pertanahan Kota Palembang ini bukan hanya masalah teknis ya sih, tapi juga Betul. mengenai filosofi, mengenai cara kita bermasyarakat. Ini yang sangat luar biasa dan Terobosan yang kompleks ya. kompleks ini lengkap pokoknya semua ya. Dan kita masih penasaran dengan beberapa terobosan lain dan pastinya pemirsa juga penasaran apa aja yang bakal dilakukan pertanahan Kota Palembang ke depan, karena ini baru 45 hari aja sudah banyak sekali prestasi yang sudah diraih dan juga tentunya target-target mereka ke depan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik pemirsa PAL TV, Mang Cek Bica dimanapun berada, masih live dari Studio 2 PAL TV. Kami masih ngobrol dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan juga Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran Kota Palembang. Tentunya ini banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang terobosan, terus itu juga program strategi nasional atau PSN yang sekarang lagi digaungkan dan juga lagi dijalankan. Tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau SDM internal sudah oke, sudah baik, bagaimana masyarakat mau tahu? Gimana caranya masyarakat luas mengetahui info-info strategis, info-info kemudahan ini, Pak? Bagaimana mengedukasi masyarakat tentang karena sudah budaya yang sudah lama dilakukan, terus itu juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan dengan jalur cepat, bla 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 yang sudah kita tahu. Bagaimana Pak strateginya dari seorang Kakan Kota Palembang yang baru 45 hari menjabat? Oke. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih nih kepada PAL TV ini. Ya. Karena saya tahu bahwa PAL TV ini adalah salah satu media yang memang bisa tersambungnya informasi yang seyogyanya kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki suatu pemahaman yang utuh, mendapatkan pelayanan ataupun mendapatkan informasi dari pelayanan pertanahan khususnya di Kota Palembang. Kemudian kami juga melakukan upaya-upaya lain di mana kami juga menggerakkan media-media sosial, di mana media sosial ini akan mampu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Apakah melalui Instagram, apakah melalui YouTube, apakah melalui Facebook, itu resmi di kanal Kantor Pertanahan Kota Palembang ataupun media sosial Kantor Pertanahan Kota Palembang. Pertanyaan yang ketiga adalah apa yang kami ingin lakukan untuk kedepannya lagi. Kita telah menyusun nanti rencana sosialisasi yang akan dilakukan secara langsung. Ibaratnya kalau bisa saya katakan ini campaign ini. Melakukan campaign terhadap program-program pertanahan, kita lakukan campaign. Campaign yang kita lakukan nanti kita akan memberikan tugas-tugas kepada sumber daya manusia kita dalam waktu misalnya pada hari libur
hari Sabtu misalnya, hari Minggu, di tempat-tempat acara tertentu, di tempat acara khusus, misalnya acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Palembang. Di situ kita akan melakukan menyebar brosur untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini salah satu upaya yang paling sangat efektif untuk memberikan, untuk agar masyarakat dapat merasakan itu secara langsung. Kemudian saya yakin ada yang paling sangat luar biasa sebetulnya advertising ataupun tersampaikannya informasi kepada masyarakat, dan inilah jauh lebih tajam, yaitu oral advertising. Andaikan kepala kantor pertanahan, andaikan kantor pertanahan ini memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menerima pelayanan pertanahan di kantor itu sendiri, dia merasa puas, dia merasa bahwa dia terlayani dengan baik, dia merasakan bahwa kenyamanan dari kantor itu, dia merasakan ramah tamah daripada si pemberi layanan, maka oral advertising dia akan berkata pada orang lain, ayo ke kantor pertanahan. Saya sendiri sudah merasakan bagaimana kemudahan yang didapatkan. Kemudian orang dimaksud datang, kemudian dibuktikan lagi, ini barat bola salju. Dia akan terus membesar. Maka oral advertising adalah salah satu langkah yang paling sangat luar biasa untuk mengangkat ataupun mengembalikan trust masyarakat terhadap layanan pertanahan yang ada di Kota Palembang. Dan hari ini saya pastikan bahwa dengan gerakan yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Palembang, hari ini siapapun masyarakat dapat mendaftarkan bidang tanahnya dimanapun dia berada, anytime, anywhere. Tidak mesti harus datang ke kantor pertanahan Kota Palembang. Mereka bisa membuka aplikasi ataupun melakukan download aplikasi Sentuh Tanahku. Segala sesuatu syarat, segala sesuatu biaya itu ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi silakan masyarakat untuk melakukan download terhadap aplikasi itu, dan aplikasi Sentuh Tanahku akan terkoneksi dengan aplikasi Loketku. Aplikasi Loketku adalah salah satu aplikasi siapapun bisa melakukan ataupun mendaftarkan bidang tanahnya dimanapun dia berada. Dia upload sendiri, semua dilakukan secara mandiri. Dan itu terkonek dengan kantor pertanahan. Pada saat dia setelah melakukan upload atau menyampaikan, melampirkan syarat-syarat yang ditentukan, maka ada petugas kita. Petugas kita akan melakukan validasi. Validasi yang dilakukan, setelah pas dari validasi itu, maka akan terinformasikan ke yang bersangkutan baik melalui email maupun ke nomor teleponnya. Kemudian perintah apa yang terjadi? Jadi sebetulnya si masyarakat itu akan dipandu dengan informasi-informasi secara elektronik. Dia melakukan pembayaran. Setelah dia melakukan pembayaran, apa lagi yang harus dilakukan? Dia turun ke lapangan. Dia tentukan sendiri jadwalnya melalui aplikasi itu. Jadi aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang digelontorkan oleh Kementerian ATR BPN, sangat luar biasa fleksibel, sangat luar biasa memberi kemudahan kepada masyarakat. Dan saya pastikan dengan aplikasi ini, masyarakat akan sangat dimudahkan, masyarakat akan bisa merasakan tingkat kepuasan yang baik, masyarakat akan merasakan bahwa betapa hari ini negara hadir dan ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan lakukan itu sendiri. Jika tidak paham, maka kami menyediakan kanal untuk memberikan informasi. Bisa langsung telepon kepada call center kami. Harus dibuktikan dengan Harus dibuktikan langsung. Iya. Ya. Baik, ini kan terkait salah satu inovasi juga Pak ya. Betul. Tadi sempat dibicarakan mengenai kantor ATR BPN yang ramah difabel nih Pak. Oke. Nah, boleh di-spill bagaimana kantor pertanahan ini memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan layanan perizinan tadi. Oke. Di kantor pertanahan Kota Palembang itu ada yang namanya layanan prioritas. Layanan prioritas itu diberikan kepada kaum tertentu atau masyarakat tertentu. Yang pertama difabel, different able, ada perbedaan gitu dia kan. Kemudian yang kedua bagi pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri. Jadi mereka itu kemudian yang ketiga, ibu hamil misalnya, keterbatasan, orang yang sudah tua, itu 100% tanpa melakukan upload dan 100% akan dilayani oleh petugas kami. Jadi masyarakat dimaksud hanya datang dan duduk saja sebetulnya. Sedangkan segala sesuatu proses itu ada petugas kami yang akan melakukannya dan tidak dilakukan secara mandiri. Ini adalah perbedaan antara masyarakat yang tidak prioritas, dalam artian bahwa ini masyarakat prioritas harus diberikan perlakuan-perlakuan khusus dalam proses pelayanan. Kemudian ada kegiatan di kami home care service.
bagi masyarakat dimaksud jika tidak punya waktu ataupun kesulitan untuk menjangkau tempat pelayanan, maka gunakan layanan home care service kami. Petugas kami akan datang ke rumah dimaksud untuk memberikan pelayanan langsung di rumah dimaksud. Nah, ini salah satu terobosan yang bisa kita lakukan dan sebagai salah satu langkah upaya bahwa kita itu terus melakukan perubahan-perubahan sehingga perubahan-perubahan itu benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, gitu dia. Betul. Pro masyarakat. Benar sekali. Pro masyarakat. Apalagi kalau di Medan tuh kayaknya berhasil dengan terpikat, Pak. Oh iya. Terpikat. Ya. Apakah di Kota Palembang juga akan dilakukan dengan hal yang sama? Ya, dan itu sudah kita lakukan. Sudah dilakukan. Sudah kita lakukan. Sangat efisien, Pak. Sangat luar biasa. Ini bagian daripada untuk mengembalikan trust publik, kemudian memberi penjelasan. Sebetulnya ada satu proses yang baik di situ. Betul. Jadi pada saat si petugas BPN ini mengantar sertifikat kepada masyarakat yang kategori tertentu itu tadi, kemudian di situ ada proses interaksi yang lebih santai di rumahnya, bisa menjelaskan bahwa biaya sebetulnya sekian, syaratnya ini. Ada proses edukasi yang tanpa disadari itu terjadi, dan proses edukasi kepada masyarakat hari ini siapapun sangat mudah untuk melakukan akses itu. Wah, luar biasa. Berarti tidak ada dusta lagi nih, Pak, antara Benar sekali. Kanta Kota Palembang, BPN Kanta Kota Palembang dengan masyarakat Dengan ya. masyarakat. Dengan masyarakat. Sangat transparansi, Benar betul sekali. gitu ya. Nah, tapi ini ada mungkin ada permasalahan baru nih, Pak. Ada program strategis juga dari yang lagi digaungkan juga dari nasional itu tentang penghijauan, Kak Padli. Nah, tentang penghijauan, kampanye penghijauan yang ada di Kota Palembang khususnya. Itu bagaimana, Pak, untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, terus itu mengkampanyekan itu juga, itu bagaimana, Pak, Kanta Kota Palembang? Silakan, Kak Padli. Izin, Bapak. Ya. Ya, kalau untuk kami di Kantor Pertahanan Kota Palembang ini, untuk mendukung campaign penghijauan ini, jadi gini, kami kan melakukan namanya analisis tata guna tanah. Ya. Jadi tata guna tanah itu di situ kami bisa melihat pemerintah menetapkan di mana ruang terbuka hijau, Betul. di mana rawa konservasi, di mana daerah aliran sungai. Dan kami membantu pemerintah untuk tidak menerbitkan sertifikat di atas lahan-lahan tersebut. Banyak sekarang memang ruang terbuka hijau bisa kami kasih hak, yaitu dalam hak yang berjangka. Ya. Biasanya dari kebutuhan swasta untuk membuat sesuatu, ternyata lahannya memang digunakan untuk misal kayak kolam retensi gitu, Pak ya. Betul. Jadi di situ kami salah satu upaya kami mendukung pemerintah dalam hal penghijauan itu ya tidak menerbitkan hak-hak yang tidak harus terbit di atas ruang terbuka hijau tersebut. Ada, Kak, masalah ternyata di ruang ada customer atau ada masyarakat yang mau mendaftarkan tanahnya, Ada. tapi ternyata masuk ini. Ada. Udah kami kasih penjelasan. Ya, karena memang itu udah ditetapkan pemerintah kota, di mana itu dalam RDTR-nya kan rencana tata ruangnya, dan itu tetap tidak bisa akan kami terbitkan karena ya kami salah satu upaya kami untuk mensukseskan upaya pemerintah Kota Palembang dalam penghijauan tersebut. Dan itu bisa dicek di Sentuh Tanahku. Boleh dicek Yap. di Sentuh Tanahku. Luar biasa. Nah, mungkin kita minta closing statement ini langsung dari Pak Kakan, Pak Andi. Ya. Boleh langsung ke masyarakat atau pemirsa Kota Palembang atau Palembang ini. Oke, baik, kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, hari ini saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat, daftarkan bidang tanah Anda sendiri, jangan menggunakan jasa pihak ketiga, siapapun itu. Kami pastikan bahwa kami akan memberikan pelayanan terbaik kepada Anda, dan kami pastikan juga pelayanan yang kami berikan itu adalah pelayanan yang terukur, transparan, sehingga tingkat kepuasan kepada masyarakat itu benar-benar dapat dirasakan. Jadi saya himbau kepada masyarakat. Dan yang kedua, bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat, hari ini saya mengimbau silakan lakukan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, dan itu tidak diikuti biaya. Negara akan hadir dan ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat melalui kegiatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Demikian, terima kasih. Wow, luar biasa ini Mang Cek Agai.
Luar biasa energi, semangatnya ini, optimismenya ini juga sangat-sangat terasa untuk kita berdua. Betul. Karena ini demi mencapai visi dan misi menjadikan BPN Kota Palembang Yap. menjadi miniatur dan role model di Indonesia. Insya Allah Bapak. Betul, saya yakin. Kita doakan dan kita dukung. Pasti, Ya Bapak pasti, ya. pasti. Kita Maju dukung. terus Pak untuk kantor pertahanan Kota Palembang. Terima kasih. Terima kasih, hadir di kembali. Bang Ardi, Pak Kakang, Pak Kasih, dan juga pemirsa itu tadi bincang-bincang kita dengan narasumber yang luar biasa hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap Senin sampai Sabtu jam 9 merapat sampai ke jam 10 akhir. Atau aku HGKND. Dan saya Asep Farimanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.